Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Ruri AF, channel yang sangat sederhana tapi isinya luar biasa. Jadi, video kali ini kita akan membahas tentang cara pandang atau cara seseorang bernalar dalam menjelaskan paradoks Pinocchio. Nah, bagaimana videonya? Simak video berikut Kamu ini, udah tahu belum teman-teman. apa sih paradoks Pinocchio itu? Jadi Pinocchio itu kan karakter animasi yang bakalan memanjang hidungnya kalau dia bohong. Nah bayangin kalau si Pinocchio ini tuh one day berkata kayak gini, bentar lagi hidung gue tuh bakalan memanjang. Nah kamu akan percaya nggak kata-katanya dia? Soalnya gini, kalau dia tuh hidungnya beneran memanjang, maka dia udah jujur. Nah tapi kalau dia jujur, maka hidungnya nggak akan memanjang. Jadi kalau hidung Pinocchio memanjang, maka hidungnya nggak akan memanjang. Wah, ini terjadi kontradiksi ya. Nah andai kan kalau hidungnya nggak memanjang, maka yang dia katakan ini adalah bohong. Nah kalau dia bohong berarti hidungnya bakalan memanjang. Katanya kalau hidung Pinocchio nggak memanjang, maka hidungnya bakalan memanjang. Wah, terjadi kontradiksi dan bikin pusing banget ya. Bagaimana kesimpulan? Lihat kesimpulannya, teman-teman. Nah, perhatikan, mau dia itu bohong, mau dia itu jujur, kita akan selalu menimbulkan yang namanya kontradiksi. Nah, artinya kita menemukan paradoks alias kebenaran yang saling bertentangan. Kenapa sih paradoks ini bisa muncul? Karena di dalam logika formal, kita tuh hanya memiliki dua buah kebenaran. Kalau nggak benar, ya salah. Gak ada nilai di antara keduanya. Gak ada yang benar sekaligus salah, gak ada yang nggak jelas, gak ada yang nggak bisa ditentukan, ataupun yang lainnya. Pokoknya kalau nggak benar, ya salah. Nah, inilah yang bikin logika formal tuh ya punya keterbatasan. Oleh apa? Oleh bahasa. Makanya kita tuh harus berhati-hati menggunakan bahasa ketika ingin menentukan benar dan salah. Kalau enggak ya bisa Nah, pusing kayak tadi. setelah menonton, melihat video itu, teman-teman, apa yang terlintas di pikiran teman-teman sekalian? Apakah membenarkan penjelasan video itu atau ada hal yang mengganjal di pikiran kita? Nah, begini teman-teman. Jika kita menganalisa video itu, ada hal yang tidak masuk akal, tidak bisa diterima secara nalar atau logika. Apa itu, teman-teman? Dia menjelaskan tentang paradoks Pinocchio dengan topik yang tidak memiliki poin. Kenapa saya mengatakan itu? Coba perhatikan lagi videonya, teman-teman. Topik yang dia jelaskan adalah pernyataan Pinocchio yang mengatakan sebentar lagi hidung saya akan memanjang. Artinya apa, teman-teman? Kemudian video ini setelah mengambil topiknya, materinya tentang pernyataan Pinocchio ini, dia jelaskan tentang paradoks. Begini teman-teman, saya jelaskan. Teman-teman, lihat caranya dia memutarbalikkan analogi atau membuat kita akhirnya menjadi rancu untuk menentukan nilai yang benar atau nilai yang salah. Nah, begini. Kita harus tahu dulu, teman-teman, konsekuensi panjang pendeknya hidung Pinocchio itu adalah tentang kebohongan. Jadi, dia menjelaskan tentang pernyataan Pinocchio yang mengatakan bentar lagi hidung saya memanjang. Harusnya dia menjelaskan seperti ini, teman-teman. Bentar lagi hidungku memanjang, artinya ada dua poin yang bisa timbul di sini. Ada dua kemungkinan. Yang pertama, kebohongan terkait perilaku sebelumnya, sehingga dia menyampaikan berita ke orang-orang bahwa bentar lagi hidung saya akan memanjang. Karena kita tahu, teman-teman, konsekuensi berbohong Pinocchio adalah memanjangkan hidungnya. Jadi kemungkinan pertama adalah dia menyampaikan ini terkait kebohongan yang sudah dilakukan sebelumnya, teman-teman. Jadi seperti itu. Jadi ketika melihat kemungkinan pertama, teman-teman, tentang perilaku Pinocchio yang sebelumnya, maka kita akan menemukan nilai yang gampang sekali, teman-teman, didapat. Tidak ada keraguan di sini, teman-teman. Tidak ada kerancuan. Nah, jadi ketika kemungkinan pertama adalah perilaku sebelumnya, sehingga dia mengatakan begini, maka hidungnya akan tetap memanjang karena konsekuensi terhadap perilaku sebelumnya. Dan terkait perilaku sebelumnya, ini adanya hanya bersifat informasi saja, teman-teman. Seperti saya mengatakan, saya sepertinya kekenyangan. Itu kan terkait perilaku saya sebelumnya, makan banyak kah atau minum banyak kah? Kan seperti itu, teman-teman. Jadi
Ini hanya sekedar penyampaian yang tidak memiliki poin. Poin yang sebenarnya atau topik yang perlu difokuskan adalah sebelum dia mengatakan ini apa perilakunya. Dan kalau dihubungkan dengan konsekuensi panjang pendek hidung Pinocchio, maka ini hidungnya akan tetap memanjang. Karena dia mengatakan bentar lagi hidungku memanjang, artinya dia melakukan kebohongan sebelumnya, sebelum dia mengatakan ini. Nah seperti itu teman. Jadi sangat sederhana sekali sebenarnya beranalogi atau menggunakan nalar untuk video ini. Nah kemungkinan kedua teman-teman, kemungkinan yang kedua adalah tidak memiliki histori perilaku berbohong sebelumnya. Jadi ketika dia mengatakan seperti ini, tidak ada perilaku kebohongan yang dia lakukan sebelumnya. Konsekuensinya apa teman-teman? Artinya dia berbohong, telah melakukan kebohongan. Akibatnya apa? Hidung akan tetap memanjang. Karena dia telah berbohong melakukan kebohongan. Jadi dua-duanya teman-teman, nilai kebenarannya tetap teman-teman. Nilai yang kita perlukan, nilai yang kita inginkan itu tetap, tidak ada rancuh di situ, tidak ada keraguan di situ teman-teman. Jadi ya seperti itulah kira-kira gaya bahasa orang-orang liberal, orang-orang filsafat, orang-orang pluralisme atau agnostik. Yang jelasnya intinya ingin mengaburkan suatu nilai dalam masalah itu, benar dan salah. Ya, jadi teman-teman itulah penjelasan saya atau bantahan saya terkait analogi paradoks Pinocchio ini teman-teman. Jadi intinya sebenarnya teman-teman, ketika kita mencari suatu nilai atau mencari nilai suatu keadaan, entah itu benar atau salah, kita cari nilai benarnya, nilai salahnya. Fokus teman-teman, apa tujuan Anda. Jadi fokus pada nilai yang ingin Anda cari, kemudian analisa lebih dalam lagi teman-teman. Dan saya yakin insya Allah Anda akan menemukannya teman-teman. Tidak akan mudah dibuat ragu, tidak akan mudah digoyah cara beranalogi kita. Meskipun dia menggunakan bahasa tata bahasa, gaya bahasa yang sangat-sangat keren atau istilah-istilah yang keren. Jadi beginilah cara-cara yang diambil atau dipilih oleh orang-orang yang memang atau oknum-oknum yang memiliki niat untuk mengaburkan satu nilai teman-teman, nilai terkait kebenaran atau nilai terkait hal yang salah. Ini caranya, begini metodenya, cara mengaburkannya. Mereka fokus menjelaskan sesuatu yang tidak memiliki poin sama sekali dan mengesampingkan poin utama yang perlu dijelaskan. Jadi seperti itu teman-teman. Semoga bermanfaat videonya. Terima kasih sudah menonton teman-teman, dan saya sudah bertekad teman-teman, saya akan berusaha terus membantah analogi-analogi menyesatkan atau pembodohan-pembodohan berkedok ilmu pengetahuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.